Oke, udah aman ya, udah kelihatan share screen-nya? Kalau udah boleh nanti reaction jempol nggak apa-apa, atau chat di kolom chat sudah gitu. Aman, udah kelihatan ya? Oke, sip. Karena udah kelihatan, jadi sebelum Mbak bahas, biasa ya kalian boleh coba mengerjakan dulu untuk yang nomor satu. Oke, kira-kira ini jawabannya yang mana nih nomor satu? Oke, nanti kalau udah ketemu jawabannya kan boleh chat di kolom chat ya. Kalian ini coba kerjain dulu, oke? Untuk yang nomor satu. Oke, udah? Udah ketemu jawabannya berapa yang nomor satu? Oke, yaudah. Kalau gitu ini Mbak Abdul langsung coba kerjain aja ya. Nanti kalian boleh nyocokin jawabannya sama jawaban yang Mbak Abdul bahas ya. Oke, kalian boleh nyimak sambil kalian nanti ngerjain. Jadi yang nomor satu di sini diketahui ada suatu parabola fx. Persamaannya adalah kx kuadrat ditambah 2x plus 5 dengan k tidak sama dengan 0 dan tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu x. Oke, nah hati-hati ya di sini ya. Artinya kalau misalkan ada suatu parabola yang dia itu tidak memotong, tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu x, berarti kan akan berkaitan sama yang namanya nilai diskriminannya. Oke, nah ini Mbak mau ilustrasikan dulu ya. Jadi nanti ada tiga tipe ya grafik parabola terhadap sumbu X. Yang pertama itu nanti grafik parabolanya memotong sumbu X di dua titik. Terus yang kedua itu tipe yang hanya memotong di satu titik. Dan yang terakhir itu tidak memotong atau menyinggung sama sekali. Jadi ngambang grafiknya itu. Oke. Nah, kalau misalkan grafiknya itu memotong sumbu X di dua titik, itu nanti nilai diskriminannya lebih dari nol. Terus kalau misalkan memotong di satu titik, nanti nilai diskriminannya itu sama dengan nol. Dan kalau misalkan grafiknya tidak memotong atau menyinggung sumbu X, maka nilai diskriminannya itu kurang dari nol. Oke. Nah, ini. Oke, kalau misalkan kasusnya kayak yang nomor satu ini, berarti kan parabolanya tidak memotong atau tidak menyinggung sumbu X. Berarti nanti kita pakai yang nilai diskriminannya itu kurang dari nol, gitu ya. Oke, nah di sini kan ada suatu fungsi fx sama dengan kx kuadrat ditambah 2x ditambah 5. Berarti dari fungsi ini kita akan tahu bahwa nilai A-nya itu sama dengan K, terus nilai B-nya itu sama dengan 2 dan nilai C-nya sama dengan 5. Oke. Nah, nanti di sini kita masukkan ke rumus diskriminan. Diskriminannya kan kurang dari 0. Diskriminan rumusnya B kuadrat min 4AC ya, kurang dari 0. Nah, nilai B-nya itu kan 2. Kita tinggal substitusiin aja ya. Berarti 2 kuadrat dikurangi 4, A-nya itu K, terus dikali C, C-nya itu 5, kurang dari 0. Berarti nanti kita akan peroleh 4 dikurangi 20K
kurang dari nol. Oke, ini Mbak lanjut sini. Berarti nanti di sini 4-nya kita bisa pindah ruas ya, akan diperoleh min 20K kurang dari min 4. Lalu di sini ingat ya, kalau misalkan kita mau membagi suatu pertidaksamaan dengan bilangan negatif, jangan lupa nanti tandanya dibalik. Berarti nanti min 4 dibagi sama min 20. Karena di sini min 20 adalah suatu bilangan negatif, maka nanti tandanya yang awalnya kurang dari akan berubah jadi lebih dari, gitu ya. Sehingga di sini kita akan peroleh bahwa nilai K-nya itu lebih dari 1/5. Jadi jawabannya itu yang B, yang BB. Oke, sip. Jadi kayak gini ya, kalau yang nomor satu, pokoknya kalau kalian nanti ketemu soal tentang suatu fungsi kuadrat yang hubungannya terhadap sumbu X, maka nanti kita pakai nilai diskriminan gitu ya. Oke, Mbak lanjut yang nomor dua. Oke, lanjut. Oke, nah yang nomor dua ini, di sini Mbak akan langsung bahas, kalian boleh menyimak sambil mencoba ya. Di nomor 2 di sini ada suatu jarak vertikal sembarang titik x0, y0 ke garis L dengan persamaan garis punya bentuk umum y sama dengan mx plus n. Oke. Nah, di sini didefinisikan bahwa jarak dari titik, jarak vertikal titik ke persamaan garisnya adalah ini. Y0, sorry, bentar. Y0 dikurangi mx ditambah n. Ini x-nya maksudnya x0 ya nanti ya pakainya ya. Oke. Terus di sini kan diketahui ada 3 buah titik. 1,1, 2,2 dan juga 3,3. Nah, ini kita disuruh mencari jarak vertikal ketiga titik tadi ke garis M dengan persamaan Y sama dengan min X min 4. Nah, kalau misalkan persamaan garis M ini kalau misalkan nanti kita samakan ke template garis L dengan persamaan Y sama dengan mx plus n, maka nanti di sini kita akan ketemu nilai m-nya, yaitu min 1. Oke, peserta ini tadi Ines ya. Ines ini emang sebenarnya kan soal yang di reguler tuh, tapi sebenarnya kan ini kan KBM-nya untuk Man IC ya, jadi di sini apa ya Mbak, sebenarnya ikutin yang Man IC, tapi karena ini Man IC-nya mereka pada belum datang ya, jadi ya udah Mbak bahas lagi, sorry ya Nes ya. Nanti em, mungkin kalau yang soalnya nanti agak beda itu ketika di PM besok. Kalau PM besok mungkin nanti akan beda, karena yang ini kemarin itu Mbak samakan, jadi soal kalian sama yang Man Ica ya Ines ya, oke. Ini ngikutin aja kayaknya nggak apa-apa ya. Mm-mm. Oke. Oke Ines, sama-sama. Oke, oke. Nah, jadi di sini Mbak lanjut ya. Oke, nanti kalau misalkan yang Man Icelia kan mungkin kalau nggak bisa ikut Zoom-nya ini bisa lihat recordnya ya. Terus kalau yang regular mungkin udah pernah ngerasa, pernah bahas soal ini nih. Nah, nanti ini mungkin bisa diikutin ya. Karena sebenarnya ya ini Mbak nyesuaiin sama KPM-nya Man Ice tuh. Oke. Nah, di sini berarti kita akan peroleh nilai M-nya itu min 1 dan nilai N-nya itu sama dengan min 4 ya. Nah, kayak gini. Oke. Nah, terus di sini karena kita mau mencari jarak, maka nanti kita akan substitusi nilai M sama nilai N-nya ini ke rumus D-nya ya, ke rumus jaraknya ya. Berarti nanti akan diperoleh rumus D-nya Y0 min M-nya itu kan tadi min 1, berarti min X0 min 4. Nah, rumus D-nya itu ini. Oke. Nah, berarti di sini nanti dari rumus D ini nanti kita cari jarak masing-masing titik tadi. Jadi titik 1,1 kita cari jaraknya pakai rumus D tadi yang udah kita cari ya. Kita pakai rumus D yang ini. Oke. Nah, di sini berarti nanti akan diperoleh titiknya itu 1, min 1, min 4. Jadi nanti D-nya itu sama dengan 1 plus 5
sama dengan 6. Oke. Terus habis itu yang titiknya itu 2,2. Nah, ini kita substitusi juga ke rumus D-nya ya. Jadi nanti akan diperoleh di sini 2 dikurangi min 2 min 4. Oke. Jadi nanti akan diperoleh 2 ditambah sama 6 atau sama dengan 8 berarti ya. Terus titik 3,3. Berarti nanti di sini kita hitung D-nya. 3 min min 3 min 4. Oke, berarti nanti hasilnya adalah 3 ditambah sama 7. Berarti 10. Nah, kan kita mau mencari median tuh. Jadi kalau mau nyari median, kita urutkan dari yang paling kecil dulu. Berarti 6, 8, sama 10. Artinya mediannya itu sama dengan 8. Nah, ini adalah median. Oke, sip. Berarti yang C jawabannya. Oke, gini ya. Oke, terus lanjut. Ini nomor 2 udah, lanjut yang nomor 3 ya. Oke, nomor 3 di sini kita disuruh mencari titik titik 1, 2, 3 sama 4 ini yang dilalui oleh garis yang melalui titik 2,4 dan tegak lurus sama garis ini. Y sama dengan min setengah X plus 5. Jadi kan kalau kayak gini kita mau nggak mau harus mencari persamaan garisnya ya. Oke, berarti kalau kita mau mencari persamaan garis, kita harus tahu titiknya. Oke, titik udah tahu. Jadi sekarang kita mau mencari gradien. Ingat, di sini gradien garisnya itu kan tegak lurus sama garis Y sama dengan min setengah X plus 5 gitu ya. Berarti di sini kalau dari garis ini nanti kita akan peroleh gradiennya itu sama dengan min setengah. Gradien itu berarti kan koefisien X-nya ini. Nah, ini itu adalah gradien. Gradiennya itu min setengah. Maka nanti garis yang tegak lurus itu gradiennya adalah min 1/m1. Berarti nanti gradiennya min 1 dibagi min setengah, maka gradiennya sama dengan 2. Oke. Nah, setelah kita tahu gradiennya kan 2. Kali titik yang dilalui garisnya 2,4. Maka kita bisa cari persamaan garisnya pakai rumus Y min Y1 sama dengan M2 kali X min X1. Berarti nanti ketemu Y min 4 sama dengan 2 dikali sama X min 2. Oke, berarti nanti ketemu Y min 4 sama dengan 2X min 4. Oke, berarti nanti akan diperoleh Y sama dengan 2X min 4 plus 4. Berarti ketemu Y sama dengan 2X. Nah, kita ketemu nih persamaan garisnya tuh ini. Y sama dengan 2X. Sekarang kita cek apakah masing-masing titiknya itu nanti dilalui sama garis Y sama dengan 2X. Caranya gimana? Caranya itu nanti disubstitusi titiknya ke persamaan garis ini. Yang pertama nih, titik pertama itu kan 1,6. Ini kita substitusi. Berarti nanti yang satu ini sebagai X dan 6 ini sebagai Y. Berarti nanti akan diperoleh 6 sama dengan 2 kali 1. Berarti kan 6 sama dengan 2. Nah, ini kan salah. Ya nggak? 6 kan tidak sama dengan 2. Berarti kalau misalkan nanti kita ketemu di hasil akhirnya itu tidak sama dengan, maka nanti titik 1,6 ini tidak dilalui garis. Berarti yang pernyataan 1 salah. Sekarang kita cek untuk yang pernyataan kedua. Di sini kan titiknya 3,6 tuh. Ini kita substitusi juga, berarti akan diperoleh 6 sama dengan 2 kali 3. Nah, di sini ketemu 6 sama dengan 6. Nah, karena 6 sama dengan 6, berarti kan benar dong pernyataannya. Artinya, kalau misalkan kita ketemu hasil akhirnya sama dengan titik 3,6 ini, berarti dilalui garisnya. Oke, nah gini ya. Terus, di sini yang nomor 3, ini ada koordinat min 1, min 6. Oke, kita coba cek ya. Jadi nanti akan ketemu min 6 sama dengan 2 kali min 1. Jadi kan ketemunya berapa nih? Min 6 sama dengan min 2. Nah, ingat min 6 kan tidak sama dengan min 2.
Berarti kalau nanti ketemu hasil akhirnya tidak sama dengan, berarti titik min 1, min 6 ini kan tidak dilalui garis ya. Oke, lanjut sekarang yang titik terakhir, yaitu titik 4 ya. Titik 4 itu koordinatnya min 5, min 10. Oke, ini kita substitusi lagi ya. Substitusi ke persamaan garisnya. Berarti akan diperoleh nanti min 10 sama dengan 2 kali min 5. Berarti akan ketemu min 10 sama dengan min 10. Oke, karena hasil akhirnya sama, maka titik ini akan dilalui garis. Berarti jawabannya pernyataan 2 dilalui benar, pernyataan 3 tidak dilalui, dan pernyataan 4 dilalui garis. Artinya yang benar, titik yang dilalui garis hanya pernyataan 2 sama 4 saja. Jadi jawabannya itu yang C. Oke, kayak gini ya, yang nomor 3. Oke, sekarang lanjut yang nomor berikutnya ya, nomor 4. Nah, nomor 4 ini. Jadi di sini yang nomor 4 kita disuruh mencari apa nih? Persamaan garis yang tidak akan memotong garis 2x min y sama dengan min 2. Nah, di sini ada kata kunci yaitu garis yang tidak akan memotong. Nah, kalau garis yang tidak akan memotong artinya kan dua garisnya itu saling apa nih? Kalau garis yang nggak pernah memotong tuh berarti kan garisnya itu saling sejajar. Jadi di sini garis yang tidak akan memotong adalah dua garis yang saling sejajar. Oke. Nah, di sini berarti kalau misalkan dua garis yang saling sejajar, maka gradiennya itu sama. Berarti gradien garis satu sama dengan gradien garis kedua. Berarti M1 sama dengan M2. Oke. Nah, berarti kalau di sini kita kan bisa dong mencari gradien garis 2x min y sama dengan min 2. Nah, dari sini kita harus cari tahu dulu gradiennya itu berapa. Nanti kita cari gradien dari keempat garis ini, mana sih gradien yang saling sejajar gitu ya. Jadi di sini garis 2x min y sama dengan min 2, kita cari dulu gradiennya berapa. Nah, kan masih ingat nggak sih cara nyari gradien kalau misalkan diketahui bentuk persamaan garis ax plus by plus C sama dengan 0. Nah, kalau kita tahu persamaan garis ini, maka kita nanti kan nyari gradiennya pakai rumus ini ya, min A per B. Nah, pakai rumus ini. Oke. Nah, berarti di sini yang A itu kan berarti koefisien dari X yaitu 2, dan B adalah koefisien dari Y yaitu min 1. Berarti nanti gradiennya itu sama dengan berapa nih? Sorry, ntar. Gradiennya itu berarti min A, berarti min 2 dibagi sama B, min 1. Berarti gradiennya sama dengan 2. Oke, nah kita udah tahu nih gradiennya 2. Berarti kan kita harus mencari mana sih gradien dari keempat garis ini nanti yang hasilnya sama dengan 2 juga, gitu ya. Berarti yang di sini persamaan garis yang pertama dulu kita cari gradiennya berapa? Kan 2y sama dengan 4x plus 5. Maka yang namanya gradien di sini kita bisa cari dengan cara membagi ini jadi 2. Jadi nanti kita pakai bentuk ini. Y sama dengan mx plus c. Berarti yang namanya gradien itu adalah koefisien dari x-nya ya. Nah, ini. Nah, ini kalau misalkan 2y sama dengan 4x min 5, Mbak April bagi sama 2, nanti kan akan diperoleh persamaan garis y sama dengan 2x plus 5 per 2. Nah, berarti yang namanya gradien adalah koefisien dari x, yaitu 2. Berarti ini kan gradiennya adalah 2. Nah, berarti kalau dari sini, kita kan peroleh sebuah gradien yang sama ya, ya nggak? Berarti kalau misalkan di sini kita tahu bahwa M1 berarti gradien garis yang pertama ini sama dengan 2, maka kan garisnya itu saling sejajar. Nah, berarti kalau misalkan garisnya saling sejajar, maka
tidak akan memotong. Berarti pernyataan satu benar ya, karena garisnya sejajar atau tidak saling memotong nantinya. Terus sekarang kita cek untuk yang pernyataan 2. Pernyataan 2 itu kan persamaan garisnya 2Y plus X sama dengan 3. Berarti kalau kita mau nyari gradiennya, itu sama dengan min A, berarti min 1/2. Berarti gradien garis 2 adalah min setengah. Nah, karena ini gradiennya itu min setengah, kan nggak sama kayak gradien M ini. Kan gradien M-nya 2, tapi ini kita ketemu min setengah. Maka kalau misalkan ketemunya gradiennya nggak sama, ini nanti garisnya akan memotong. Berarti di sini pernyataan 2 itu salah ya, karena kan garisnya itu memotong. Berarti di sini karena pernyataan satu benar, pernyataan 2 salah, pasti jawabannya itu yang B. Jadi kita nggak perlu ngecek pernyataan 3 sama 4, karena kita udah tahu bahwa pernyataan satu benar, tapi pernyataan 2-nya itu salah, gitu ya. Jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut sekarang yang nomor 5 ini ya. Oke, jadi yang nomor 5 di sini itu ada suatu fungsi akar ya, x kuadrat min 8x plus 5 dibagi sama x kuadrat plus x plus 12. Dan di sini fungsinya itu akan terdefinisi untuk interval x kurang dari sama dengan A dan x lebih dari sama dengan B. Oke, nah di sini kita disuruh mencari nilai A plus B. Berarti kalau misalkan kita mau nyari nilai A plus B, kita kan mau nggak mau harus cari dulu nih interval di mana fungsinya itu terdefinisi gitu ya. Berarti karena ini fungsi akar itu akan terdefinisi untuk semua yang di dalam akar, berarti x kuadrat min 8x plus 5 dibagi sama x kuadrat plus x plus 12 itu lebih dari sama dengan 0. Oke, ini ya apa namanya syarat di mana fungsi akar itu terdefinisi gitu ya. Karena kalau fungsi akar nih misalkan ada bentuk umum akar fx itu nanti fungsinya akan terdefinisi jika fx-nya itu lebih dari sama dengan 0. Asalnya dari situ ya. Oke, sekarang kita cek dulu nih untuk yang di bagian penyebut, karena kan ini kan fungsi rasional. Ingat kalau fungsi rasional itu berarti nanti penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Oke, ini tidak boleh 0. Kenapa nggak boleh 0? Karena nanti kalau nilainya 0, nanti fungsinya akan tidak terdefinisi. Karena kan bilangan kalau dibagi 0, hasilnya tidak terdefinisi. Berarti di sini kita harus cari dulu nih x kuadrat plus x plus 12 itu kita pastikan nggak boleh sama dengan 0 gitu ya. Oke, nah tapi kalau kalian perhatiin fungsinya nih, ini kan x kuadrat, ini bilangan apa namanya x positif, terus yang ini 12 ya. Kita cek nih di sini ya, apakah fungsinya ini itu pasti tidak bernilai 0 atau fungsinya itu nanti mungkin bernilai 0. Tapi kalau kalian perhati ini cara ngeceknya nih ya, kalau kalian ketemu soal gini ini kan nggak bisa difaktori nih persamaannya ya. Kalian coba cek dari nilai diskriminannya. Jadi kalau misalkan fungsi ini kita kan akan peroleh nilai A-nya itu 1, nilai B-nya itu 1, dan C-nya itu sama dengan 12. Oke? Berarti kalau misalkan kayak gini, kita akan tahu bahwa nilai diskriminannya sama dengan 1 kuadrat dikurangi sama 4 kali 1 kali 12. Berarti diskriminannya sama dengan 1 min 48. Berarti sama dengan minus 47 ya. Nah, artinya kalau misalkan diskriminannya negatif, berarti kan D-nya itu kurang dari 0. Nah, hati-hati nih. Kalau kalian nanti ketemu D-nya itu kurang dari 0, ingat tadi kan di awal kita pernah belajar ini ya fungsi kuadrat ya. Kalau nilai D-nya kurang dari 0 berarti definit apa nih? Nah, ini kan ngambang grafiknya ya kayak gini ya. Nah, ini kalau misalkan grafiknya itu ngambang, artinya ini adalah definit positif nih.
Nah, definite positif itu apa sih? Definite positif itu berarti nanti nilai nilai fungsinya itu pasti akan lebih dari 0 semua gitu ya. Maksudnya di sini nanti berarti kalau misalkan fungsinya berupa definite positif ini nanti akan selalu memenuhi untuk berapapun nilai x-nya gitu. Oke, selalu memenuhi untuk berapapun nilai x. Alias nanti di sini kalau misalkan fungsinya definite positif, nanti nilai x-nya ini dia nggak mungkin sama dengan 0. Sorry, bukan x-nya sih. Tapi nanti nilai dari ini, nilai dari x kuadrat plus x plus 12 ini tidak mungkin sama dengan 0. Maksudnya kayak gitu kalau definite positif. Tidak mungkin sama dengan 0. Jadi gitu ya. Berarti kan di sini karena di sini nilai yang penyebutnya itu definite positif, maka di sini karena kita udah buktikan juga ya bahwa definite positif itu pasti nanti nilainya itu nggak mungkin sama dengan 0, maka di sini kita bisa anggap bahwa semua nilai x yang ada di penyebut yaitu untuk fungsi x kuadrat plus 2 plus x plus 12 itu pasti semuanya memenuhi. Jadi sekarang kita tinggal ngecek yang fungsi atasnya ini. Oke, jadi kan kalau yang bawah tadi kesimpulannya pasti memenuhi ya. Nah, sekarang kita tinggal ngecek yang atasnya nih. Kita cek apakah nanti itu intervalnya berapa sih fungsi x kuadrat min 8x plus 5 itu lebih dari sama dengan 0 gitu. Nah, berarti langkah pertama kan harus kita faktorkan ya. Nah, kalau misalkan ini mau kita faktorkan, ini kalau kalau kita langsung pakai pemfaktoran itu nggak bisa, nggak nemu kan mau faktornya berapa coba. Nggak ketemu nih. Nah, ini mau nggak mau kalau nggak bisa difaktorin kita harus pakai rumus ABC ya. Dari sini nanti akan ketemu A-nya itu 1, B-nya itu berarti min 8, dan C-nya sama dengan 5. Terus kita cari nih X1, 2-nya pakai rumus ABC ya. Berarti kan rumusnya kan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi sama 2A. Rumusnya kan ini. Nah, ini kalian bisa cari nanti untuk X1 sama X2-nya. Berarti di sini karena B-nya min 8, maka akan diperoleh 8 plus minus akar B kuadrat berarti min 8 pangkat 2, min 4AC berarti A-nya 1, C-nya 5, dibagi sama 2A. Berarti 2 kali 1. Nanti akan diperoleh 8 plus minus akar. Berarti ini 8 kuadrat 64, 64 kurangi 20 itu berarti akar 44 ya. Oke, terus dibagi sama 2. Oke, terus akar 44 kan bisa kita sederhanain. Jadi 8 plus minus akar 4 kali 11 bagi 2. Berarti ketemu 8 plus minus 2 akar 11 per 2. Berarti kita sederhanain lagi jadi 4 plus minus akar 11. Nah, ini ya. Berarti akan ketemu dua nilai X. Berarti X1-nya sama dengan 4 plus akar 11 dan X2-nya itu sama dengan 4 min akar 11. Nah, kayak gini ya. Habis itu kalau kita udah ketemu dua buah nilai X ini, nanti kita buat yang namanya itu garis bilangan. Itu Mbak buat di mana nih ya? Di sini aja deh ya, maaf kecil-kecil nih. Nih, garis bilangan. Garis bilangan ini kita plot dari yang paling kecil dulu. Yang paling kecil itu kan berarti 4 min akar 11. Terus yang di sebelah sini itu adalah 4 plus akar 11. Nah, kalian ingat di sini bahwa fungsinya itu fungsi kuadrat dan bilangan di depannya ini adalah suatu bilangan positif. Maka dari sebelah kiri kita plot daerahnya itu jadi plus min plus gini. Oke, nanti karena ini tandanya lebih dari sama dengan, maka nanti kita ambil yang daerah positif. Maka kita ambilnya yang sini sama yang sini. Oke, sehingga nanti kita akan peroleh intervalnya itu adalah X
kurang dari sama dengan 4 min akar 11 atau X-nya itu lebih dari sama dengan 4 plus akar 11. Nah, kita udah peroleh dua buah interval ini. Sehingga dari interval ini kita akan tahu bahwa nilai A itu yang ini, berarti ini nilai A dan ini adalah nilai B. Jadi di sini nanti akan kita peroleh nilai A plus B-nya itu sama dengan 4 min akar 11 ditambah sama 4 plus akar 11. Oke. Berarti ini min 11 sama plus 11-nya habis. 4 tambah 4 berarti sama dengan 8. Jadi jawabannya itu yang A. Oke. Panjang ya yang nomor 5 ya. Oke, Mbak lanjut ya nomor selanjutnya. Nomor 6. Oke, yang nomor 6 di sini diketahui bahwa ada suatu SPLTV punya solusi X sama dengan A, Y sama dengan B, dan Z sama dengan C. Maka kalau soal kayak gini, kalian langsung ubah aja SPLTV-nya ikut sama solusinya ya. Berarti nanti akan diperoleh X-nya kita ganti A, berarti A plus B plus C sama dengan 5. Terus A plus B sama dengan 2. Yang terakhir itu ketemu B min C sama dengan 3 min K. Ini ya. Oke. Nah, di sini kita disuruh ngecek masing-masing pernyataan ya. Pernyataan 1. Berarti jika K sama dengan 3, maka nanti B-nya sama dengan 3. Oke, di sini kita substitusi dulu, berarti ketika K-nya sama dengan 3, maka nanti akan diperoleh persamaan B min C sama dengan 3 kurangi 3. Berarti nanti akan diperoleh berapa nih? B min C sama dengan 0, berarti B-nya sama dengan C. Nah, jadi mau nggak mau dari sini kita harus cari tahu dulu nilai C-nya itu berapa. Nah, nilai C kita bisa peroleh dari persamaan 1 sama persamaan 2. Kan kalau persamaan 1 kita tahu bahwa A plus B plus C sama dengan 5. Terus persamaan 2 kita tahu A plus B-nya sama dengan 2. Jadi di sini Mbak ganti 2 ya A plus B-nya ya. Ini tak ganti sama 2. Berarti 2 plus C sama dengan 5, sehingga nanti C-nya sama dengan 5 kurangi 2. Berarti C sama dengan 3. Oke. Nah, karena C-nya sama dengan 3, maka di sini nanti nilai B itu juga sama dengan 3. Berarti pernyataan 1 benar. Itu ya. Terus pernyataan 2, C sama dengan 3, benar juga. Terus yang pernyataan 3, C min K sama dengan 3 min B. Oh, ntar dulu. Terus yang ini pernyataan 4, A plus B plus C-nya 5. Berarti ini benar juga ya. Nah, sekarang kita ngecek yang pernyataan 3. Ini harusnya nanti jawabannya itu benar semua. Tapi nggak apa, kita cek dulu ya. Jadi kalau kita mau ngecek nomor 3, C sama B kita udah tahu berapa tadi ya. Terus kita kan mau ngecek nilai K. Kita berarti tinggal pakai persamaan ke 3. B min C sama dengan 3 min K. Berarti 3 min 3 sama dengan 3 min K. Berarti di sini nanti akan ketemu 0 sama dengan 3 min K. Berarti K-nya sama dengan 3. Oke. Nah, berarti tinggal kita substitusi aja nih. Berarti C min K sama dengan 3 min B. Oke, C-nya itu kan 3, K-nya 3. Terus B-nya itu juga 3. Berarti kan 0 sama dengan 0. Itu benar ya, berarti ya. Pernyataan 3 juga benar. Artinya semua pernyataan itu bernilai benar. Maka jawabannya yang E. Oke, Mbak lanjut ya ke nomor berikutnya ya. Yang nomor 7. Oke, nomor 7 di sini diketahui ada suatu segitiga sama kaki ABC dengan sisi A itu sama dengan sisi B. Berarti panjangnya sama karena segitiga sama kaki. Oke. Terus diketahui bahwa luasnya itu 18. Di sini kita disuruh mencari koordinat B. Nah, B ini koordinatnya dimisalkan koordinatnya itu P, Q. Kayak gini nih. Jadi kan mau nggak mau kalau kita mau nyari koordinat P, kita harus tahu dulu nih titik tengahnya sini tuh berapa gitu ya. Sama kita juga harus tahu tinggi segitiganya dulu berapa gitu. Nah, di sini, kalau kalian mau mencari titik tengah, kan kita berarti harus tahu yang bagian X ini, alias jarak dari titik C ini ke titik A. Karena ini garisnya yang horizontal, maka kita carinya dari selisih nilai ini ya, nilai di koordinat X-nya ya, berarti 6
kurangi 0, berarti sama dengan 6. Oke, nah karena jaraknya 6, maka nanti separohnya sini sama sini itu berarti sama tuh, sama-sama 3 nanti. Bentar. Nah, ini berarti panjangnya 3 dan ini panjangnya 3. Artinya di sini koordinat tengah-tengahnya itu kan berarti 3 ya. Nah, berarti nanti di sini koordinat yang P itu juga sama nih. Karena di sini koordinatnya 3, maka yang P itu sama dengan 3. Berarti PR-nya sekarang kita tinggal nyari yang Q-nya itu berapa gitu ya. Nah, koordinat Q, kita kalau mau nyari koordinat Q harus tahu dulu tingginya itu berapa gitu ya. Nah, nanti tinggi bisa kita cari pakai luas. Berarti luas segitiga ABC itu kan rumusnya setengah alas kali tingginya. Luasnya kan 18. Nah, alasnya itu 6 dan tingginya mau kita cari gitu ya. Berarti di sini nanti tingginya itu sama dengan 18 bagi 3 berarti 6. Oke. Nah, berarti kita tahu bahwa tingginya itu 6. Berarti nanti nilai Q ini bisa kita cari nih. Berarti nilai Q itu selisih dari ini ya. Kan ini kan koordinat Y-nya itu 1. Berarti 1 ditambah tadi tingginya 6. Berarti 1 plus 6 itu sama dengan 7. Oke. Kita berarti udah tahu nilai P berapa, nilai Q berapa, kita udah tahu. Sehingga koordinat B bisa kita cari. Koordinatnya adalah 3,7. Berarti nilai Q min 2P itu sama dengan 7 dikurangi 2 kali 3. Berarti sama dengan 7 min 6, berarti sama dengan 1. Jadi jawabannya itu yang B. Oke, Mbak lanjut ya. Oke, yang nomor berikutnya. Oke, tadi kan sebelumnya kita udah tahu koordinat B-nya itu adalah P, Q. P, Q koordinatnya berarti 3,7. Oke, kita disuruh mencari panjang AB. Jadi panjang A ke panjang B. Nah, ini kalau kita mau mencari panjang AB, kita bisa pakai rumus jarak dua titik. Berarti nanti X2 min X1 pangkat 2 ditambah sama Y2 min Y1 pangkat 2. Caranya kayak gini. Oke, jadi di sini nanti akan diperoleh X1, misalkan ini Mbak Abdul ambilnya ini ya. Saya yang kecil aja. X1 Y1 berarti ini X2 Y2. Nanti kita tinggal substitusiin aja. Berarti ini nanti ketemu akar 3 min 6 U pangkat 2 ditambah sama 7 dikurangi 1 pangkat 2. Berarti ini min 3 pangkat 2 ditambah sama 6 pangkat 2. Berarti akar 9 ditambah sama 36. Berarti akar 45. Nah, akar 45 kan bisa kita sederhanain. Jadi 9 kali 5. Berarti jawabannya 3 akar 5. Jawabannya yang D. Oke, yang ini ya. Oke, lanjut. Yang nomor 9. Nomor 9 kita disuruh mencari jarak C ke AB. Nah, jarak C ke AB ini nanti kalian bisa hitung ada dua cara. Kalian mau pakai konsep apa nih berarti? Konsep luas segitiga atau mau pakai ini nanti rumus jarak dari titik ke garis. Nah, di sini yang pertama Mbak mau ngajarin kalian pakai yang konsep segitiga ya, luas segitiga, sorry. Nah, di sini kan kalau kalian tadi sebelumnya hitung luas segitiga itu kan alasnya pakai yang AC, tingginya itu pakai yang ini ya, yang T sama dengan 6 itu. Nah, sekarang di sini Mbak akan kasih dua pos kalian untuk menghitung luasnya. Kan bisa pakai alasnya tuh yang AC, berarti kan tingginya yang ini. Kalau pakai alas yang AC ini ya. Nah, atau kalian mau pakai yang ini nih, tingginya itu yang kita nggak tahu berapa nih. Ini kan P-nya 6 kalau yang AC tadi. Nah, yang ini, yang garis tinggi baru ini, kita nggak tahu ini tingginya berapa. Ntar, ini Mbak bagusin dulu gambarnya. Nah, jadi kalau yang tadi nyari luas yang kedua, kita pakai tingginya itu yang ini nih. Nah, yang ini. Ini garisnya tegak lurus ya. Ini tingginya kita nggak tahu berapa, jadi Mbak misalin X. Nah, nanti alasnya tuh kita pakai yang BC ini. Nah,
Yang BC tadi kan kita udah tahu tuh panjang BC itu sama dengan 3 akar 5. Oke, jadi alas yang pertama kita pakai yang AC sama dengan 6 dan tingginya itu 6. Terus sorry kok AC-nya 6 sih? AC-nya harusnya berapa tuh? Bener ya, 6 ya? Mm-mm. Oke. AC-nya tuh 6, tingginya 6. Terus kalau yang luas kedua itu kita pakai yang alasnya BC 3 akar 5 dan tingginya adalah X. Oke. Jadi nanti di sini luas segitiga ABC itu bisa kita cari ya pakai dua buah persamaan, dua buah rumus tapi dengan alas dan tinggi yang beda. Oke. Nah, yang pertama tadi kan Mbak bilang kita pakai alasnya itu AC dan tingginya 6. Terus alas yang kedua kita pakai alasnya itu BC dan tingginya kita nggak tahu berapa. Tengahnya coret, AC-nya kita substitusi 6. Berarti 6 kali 6 sama dengan BC. BC-nya 3 akar 5 dikali sama X. Oke, 3 sama 6 sederhanain. Berarti 2 ya. 6 kali 2 itu 12. 12 sama dengan akar 5X. Berarti nanti akan ketemu X-nya sama dengan 12 per akar 5. Kita rasionalkan berarti dikali akar 5 per akar 5. Berarti akan ketemu 12 akar 5 per 5. Jadi jawabannya itu yang D. Kalau yang nomor 9. Oke, lanjut lagi ya. Nomor 10. Oke. Yang nomor 10 di sini diketahui ada suatu prisma. Prisma persegi. Nah, prisma persegi itu berarti nanti bentuknya itu adalah sebuah balok. Oke. Nah, di sini kita disuruh mencari panjang rusuk terpendek dari suatu prismanya gitu ya. Berarti kan kalau di sini kita mau mencari panjang rusuknya, itu kita harus turunin dari rumus volumenya dulu ya. Di sini kan diketahui volumenya, karena di sini prisma perseginya balok, berarti kita pakai volume balok aja gitu ya. Berarti kan luas alas kali tinggi. Nah, volumenya adalah 64. Berarti 64 sama dengan luas alas nih. Luas alasnya itu nggak tahu ya berapa ya. Mau kita cari berarti luas alas kali tingginya 16. Berarti LA kali 16. Berarti nanti kita akan ketemu luas alasnya sama dengan 64 dibagi sama 16. Berarti luas alasnya sama dengan 4. Nah, di sini luas alas karena prismanya berbentuk persegi, maka kita pakai luas persegi, yaitu S pangkat 2 sama dengan 4. Sehingga nanti di sini S-nya sama dengan akar 4, berarti sama dengan 2. Sehingga harusnya panjang sisi terpendeknya adalah 2 ya, bukan sama dengan 4. Berarti pernyataan satu itu salah. Oke, lanjut lagi ya pernyataan kedua ya. Yang pernyataan 2, kita disuruh mencari panjang diagonal ruangnya. Oke, diagonal ruang. Nah, berarti di sini biar gampang kita nyari diagonal ruangnya, Mbak April akan gambar dulu ya untuk baloknya ya. Sebenarnya bukan balok sih, prisma persegi, cuma nanti dia bentuknya kayak balok itu sih. Nah, tak gambar dulu. Nah, kayak gini. Nah, di sini kan kita tahu bahwa perseginya itu punya panjang sisinya itu 2, 2, dan juga tingginya itu 16. Nah, kita kalau mau mencari diagonal ruang, itu berarti kan dari titik pojok sini, kita tarik ke titik pojok yang depan sini. Nah, berarti kayak gini nanti. Seret. Nah, kayak gini. Jadi kan kita perlu bantuan pakai segitiga ya. Nah, ini nih. Jadi pertama kita harus nyari tahu dulu panjang ini nih, yang dalamnya ini. Ingat ini kan siku-sikunya di sini. Berarti nanti panjangnya yang sebelah sini itu 2 akar 2. Berarti kalau kita mau mencari diagonal ruang, tinggal pakai Pitagoras saja nanti. Berarti akar
16 kuadrat ditambah sama 2 akar 2 pangkat 2. Berarti 16 kuadrat itu 256. Terus 2 akar 2 pangkat 2 itu 8. Berarti sama dengan akar 264. Nah, 264 ini kan panjangnya nanti sekitar 16, sekian sekian sekian. Berarti otomatis akan lebih dari 15. Jadi pernyataan yang kedua itu benar. Gitu ya. Terus yang nomor 3, di sini suatu bola berdiameter 20 dapat memuat prisma tersebut. Nah, di sini kan diameter bolanya itu 20. Nah, kita tahu bahwa di sini tuh tinggi prismanya tuh 16. Terus kita tahu juga bahwa perseginya itu sisi terpanjang, sisinya yang punya persegi itu kan 2. Berarti otomatis kalau kita lihat nih 20 sama 16 sama 2 itu kan lebih gedean 20 banget ya nggak? Terus 20 kan juga lebih dari 2. Artinya bola dengan diameter 20 otomatis kan akan memuat prismanya gitu. Sehingga nanti pernyataan yang ketiga ini jawabannya itu benar. Oke. Yang nomor 10 ya, kayak gitu ya jawabannya ya. Lanjut nih sekarang yang nomor 11. Oke, bentar. Yang nomor 11 ini kalian boleh coba kerjain dulu ya. Bentar, Mbak April mau isi minum dulu sebentar ya. Oke, kalian boleh coba kerjain dulu. Oke, yang nomor 11 ini udah pada nemu jawabannya. Ini nomor 11. Oke, karena mungkin apa namanya kan juga masih ngerjain ya. Ini Mbak Abdul juga akan langsung kerjain aja karena biar menghemat waktu juga, oke? Jadi yang nomor 11 di sini diketahui suatu fungsi f ya dengan persamaan fx sama dengan A kuadrat plus 1x min 1. Oke, untuk suatu bilangan real A, di sini punya inverse. F inverse 4 min A sama dengan 2. Kita disuruh mencari mana sih pernyataan yang tepat untuk hubungan antara P sama Q. Nah, di sini itu kan diketahui fx itu sama dengan A kuadrat plus 1 X min 1. Terus yang kedua diketahui lagi bahwa F inverse F inverse 4 min A itu sama dengan 2. Oke. Nah, di sini kalau kita mau ngerjain soal setipe ini, kita nanti pakai ini ya, konsep dari fungsi inverse. Jadi kan fungsi inverse itu punya bentuk umum, fungsi itu punya bentuk umum Y sama dengan Fx. Nah, di sini, kalau misalkan kita mau memindah ruas F-nya ini ke ruas satunya di sini, maka kita akan peroleh F inverse Y sama dengan X, gitu ya. Nah, nanti di sini, kalau misalkan inverse kita pindah ruas lagi ke sini, berarti akan diperoleh nanti Y sama dengan Fx. Nah, kita nanti pakai konsep ini. Oke. Nah, habis itu, di sini berarti kan kita mau mencari nilai A nih, gitu. Nah, di sini yang bagian F inverse ini kan bisa dong kalau misalkan Mbak pindah ke sini aja gitu. Jadi nanti akan diperoleh di sini 4 min A sama dengan F2. Oke. Nah, di sini dari yang fungsi pertama ini kita kan juga bisa dong mencari nilai F2.
Jadi kalau kita mau mencari F2 di sini nanti nilai X-nya kita substitusiin 2. Jadi nanti akan diperoleh A kuadrat plus 1 kali 2 min 1. Berarti akan diperoleh nilainya itu 2A kuadrat plus 2 min 1. Berarti 2A kuadrat plus 1. Nah, ini adalah nilai dari F2. Nah, di sini ada F2 dan di sini juga ada F2 lagi. Berarti boleh dong kalau misalkan F2-nya Mbak sama denganin aja. Berarti F2 sama dengan F2, maka nanti akan diperoleh 4 min A itu sama dengan 2A kuadrat plus 1. Oke, terus A-nya pindah luas, berarti akan diperoleh 2A kuadrat plus A min 3 sama dengan 0. Berarti kalau misalkan di sini itu Mbak April itu ya faktorkan ya. Berarti nanti akan diperoleh berapa nih nilainya nih? Yang ini Mbak faktorkan, berarti kan nanti akan diperoleh ini 2A. Ini kalau misalkan belum bisa faktorin langsung ya, mau faktorkannya kayak gini nih. Nanti dibagi sama 2. Nah, di sini nanti kita cari dua buah nilai. Kalau dijumlah itu hasilnya 1. Terus kalau dikali hasilnya itu adalah perkalian 2 sama min 3. Berarti kalau dikali itu sama dengan min 6. Kira-kira angkanya berapa nih kalau misalkan di jumlah hasilnya 1 dikali hasilnya min 6? Berarti kan angkanya itu 3 sama min 2. Oke, nah kayak gini ya. Berarti di sini nanti akan diperoleh 2A plus 3 sama 2A min 2. Terus yang ini kita sederhanain. Berarti akan diperoleh nanti di sini A min 1. Berarti 2A plus 3 dikali sama A min 1 sama dengan 0. Berarti nanti akan ketemu A-nya sama dengan min 3 per 2 atau A-nya sama dengan 1. Nah, kalau kita perhatiin, dua nilai ini itu kan semuanya masih kurang dari Q. Q-nya kan nilainya 2, tapi yang satunya ini minus, otomatis akan kurang dari 2. Dan yang satunya adalah 1. Satu kan juga kurang dari 2. Makanya di sini kita bisa simpulkan bahwa nilai P itu kurang dari Q. Jadi jawabannya itu yang B, kuantitas P lebih kecil daripada Q, gitu ya. Lanjut nomor berikutnya, nomor 12. Oke, yang nomor 12 di sini ada suatu fungsi f dan fungsi g yang didefinisikan oleh fx sama dengan a per x kuadrat plus 1 dan juga gx sama dengan x kuadrat plus b. Kita disuruh mencari tahu apakah nilai f1 dikali g1 itu lebih dari 0 gitu ya. Kita disuruh memutuskan apakah pernyataan 1 sama 2 ini cukup untuk menjawab pernyataan gitu ya. Jadi di sini yang pertama kita harus cari tahu dulu f1. F1 itu berarti kita nanti substitusi X-nya dengan 1. Berarti nanti akan diperoleh A dibagi sama 1 kuadrat plus 1. Berarti A per 2 ya. Ini karena satunya Mbak substitusi ke X-nya. Jadi di sini F1 udah ketemu A per 2, maka kita cari G1. Sekarang G1 itu berarti sama dengan 1 plus B. Oke, sekarang kita tes untuk nilai F1 dikali sama G1. Apakah lebih dari 0 sih? Gitu. Nah, F1 berarti kan A per 2. Terus G1 itu berarti 1 plus B. Nah, ini kita kali sama 2 biar hasilnya nggak pecah-pecahan ya. Berarti akan diperoleh A kali 1 plus B lebih dari 0. Nah, kita pakai yang ini. Oke. Sekarang kalau untuk yang pernyataan satu itu kan diketahui A-1 kurang dari 0, artinya A-nya kurang dari 1. Terus B lebih dari 0. Nah, ingat tadi di akhir kita kan udah ketemu persamaan ini ya. A dikali 1 plus B itu lebih dari 0. Nah, nanti di sini kita tes untuk masing-masing nilai A sama nilai B. Oke, nah di sini kalau kalian perhatiin B lebih dari 0, berarti kan otomatis B-nya itu akan selalu positif. Kita bisa ambil B-nya itu 1 gitu ya. Nilainya akan selalu positif. Terus kalau misalkan A sama A kurang dari 1, berarti kan A ini bisa dong kalau nilainya itu positif. Contoh di sini kalau A-nya positif, Mbak April mau ambil A-nya itu setengah.
Terus kalau yang A-nya negatif, kita bisa ambil contoh min satu gitu ya. Berarti ada dua buah nilai. Ini bisa, sorry, ini berarti bisa plus, yang bawah ini bisa min. Nah, kalau di sini itu kita perhatikan ya, nilai satu plus B ini, karena B suatu bilangan positif, maka satu plus B ini akan selalu bernilai positif. Tapi hati-hati untuk nilai A ini itu kan ada dua buah nilai. Bisa negatif, bisa juga positif. Nah, kalau kita perhati ini, min kali plus itu kan berarti hasil akhirnya itu nanti min. Kalau min itu kan berarti kurang dari nol. Terus kalau yang plus kali plus, hasil akhirnya itu nanti plus. Kalau plus kan berarti lebih dari nol. Nah, hati-hati di sini ada dua buah jawaban yang tidak konsisten, Yang satunya kurang dari nol, satunya lagi lebih dari nol. Nah, ini kan berarti tidak konsisten. Nah, kalau misalkan suatu jawaban yang tidak konsisten kayak gini, artinya pernyataan satu ini belum cukup untuk bekal kita menjawab pernyataan apakah F1 kali G1 ini lebih dari nol gitu. Berarti kalau pernyataan satu bisa kita simpulkan tidak cukup. Oke, kita sekarang lanjut ke pernyataan kedua. Nah, pernyataan kedua ini kan A kurang dari nol dan B plus satu lebih dari nol. Nah, ini kan berarti B-nya lebih dari min satu. Oke, nah di sini A kurang dari nol, pasti nanti A ini akan selalu bernilai negatif. Terus kalau yang ini, nilai B ini bisa ada dua buah nilai. Bisa kalau B-nya itu nanti negatif, atau B-nya itu positif juga bisa, gitu ya. Nah, kalau misalkan kayak gini, berarti kita coba cek A kali satu plus B, apakah lebih dari nol sih? Kalau A-nya nih, A-nya kan pasti negatif. Tapi kalau B, B ini nilainya bisa dua ya, bisa min, atau di sini nilai B-nya Mbak Abdul ambil B sama dengan min setengah ya. Atau bisa juga B-nya itu positif. Oke. Nah, kalau misalkan kayak gini, itu berarti, nah, di sini kalau misalkan kita ambil B-nya itu negatif, tapi kita ambil yang min setengah ya. Di sini tuh kalau kita coba ke sini, berarti satu min setengah, itu kan hasilnya tetap positif ya. Karena apa sih? Karena B-nya di sini itu lebih dari min satu. Otomatis di sini untuk berapapun nilai B nanti, di sini satu plus B akan selalu positif. Ini ya, bentar ya. Kan ini kan B-nya kan lebih dari min satu. Otomatis kalau nanti satu plus B nih, misalkan nih contoh aja kan kalau B lebih dari min satu, berarti kan kita nggak bisa ngambil B-nya tepat min satu. Berarti kan kita harus cari angka yang lebih besar dari min satu. Berarti kan bisanya nanti min setengah, atau min sepertiga, atau min seperlima. Pokoknya yang lebih dari ini, yang lebih dari min satu, yang mendekati nol nilainya gitu ya. Jadi di sini kan contohnya kita bisa ambil B-nya itu setengah, min setengah. Kalau kita ambil B-nya min setengah, nanti plus, satu min setengah itu kan hasilnya masih suatu bilangan yang positif, ya nggak? Berarti mau untuk berapapun nilai B, mau nilai B-nya negatif, mau nilai B-nya positif, itu nanti di sini hasilnya akan selalu positif. Gitu ya. Nah, terus juga kalau misalkan kita mau ngambil B-nya itu sepertiga, satu min sepertiga aja hasilnya nanti tetap positif. Hasilnya nanti 2/3, kan positif juga. Ya nggak? Mau kita ngambil pecahan yang lebih kecil pun hasilnya pasti positif gitu ya. Jadi nanti di sini min kali plus, maka kan hasilnya akan minus. Nah, minus ini berarti kan bilangannya kurang dari nol. Dan nilainya akan selalu negatif. Akan selalu negatif untuk berapapun nilai A dan B. Berarti kalau misalkan di sini itu bisa semua ya, maksudnya kan ini kan berarti untuk berapapun nilai A sama nilai B itu jawabannya akan selalu negatif. Berarti kalau pernyataan dua aja itu
cukup ya sebenarnya ya. Yang ini berarti cukup. Artinya pernyataan satu itu nggak cukup, tapi kalau pernyataan dua saja itu cukup ya. Berarti jawabannya itu yang B. Oke. Terus lanjut lagi yang nomor 13 ya. Ke yang nomor 13 di sini kita disuruh mencari suatu persamaan garis singgung kurva. Oke. Ini kayaknya kalau yang anak IPA mungkin udah pernah belajar ya tentang persamaan garis singgung kurva. Kalau persamaan garis singgung kurva berarti kita akan mencari gradien garis singgung pakai yang namanya turunannya ya. Di sini kan diketahui bahwa kurvanya itu Y sama dengan X kuadrat min X plus 2. Nah, yang namanya gradien itu adalah turunan pertama dari kurvanya. Berarti di sini nanti gradiennya akan diperoleh berapa nih? M sama dengan 2X min 1. Oke, kita dapat ini ya. Jadi di sini kita disuruh memutuskan beberapa pernyataan berikut apakah cukup sih untuk mencari persamaan garis singgung kurvanya gitu ya. Di sini diketahui bahwa kalau yang pernyataan satu absis sama dengan satu, yang namanya absis itu kan berarti X ya. Berarti di sini diketahui X-nya sama dengan satu. Oke, kita coba sekarang. Kalau X sama dengan satu, bisa nggak sih kita nyari gradiennya? Oke. Nah, di sini kan kita tahu bahwa tadi gradien garis singgungnya adalah 2X min 1, gitu ya. Nah, terus di sini, karena X-nya sama dengan satu, berarti kita akan peroleh gradiennya, yaitu berapa nih? 2 kali satu min satu. Berarti gradiennya sama dengan satu. Gini ya. Terus, yang kedua, kita nanti karena kita tahu absis kurvanya itu satu, maka kita bisa mencari koordinat Y. Nanti kita substitusi X sama dengan satu ini ke kurvanya. Berarti ke kurva X kuadrat min X plus 2. Berarti akan diperoleh satu min satu plus 2. Berarti akan diperoleh Y-nya sama dengan 2. Nah, karena kita udah tahu koordinat X, Y, sudah tahu gradien, kita kan berarti bisa mencari persamaan garis garis singgung kurva pakai persamaan garis ini. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, kita bisa cari pakai ini. Jadi nanti akan diperoleh di sini persamaan garisnya. Jadi Y min 2 sama dengan satu kali X min 1. Berarti akan diperoleh nanti Y sama dengan X plus 1. Nah, ini kan kita bisa cari persamaan garis singgung kurvanya. Berarti pernyataan satu aja itu cukup. Terus kalau yang ini pernyataan dua. Nah, pernyataan dua di sini itu kan kita mau mencari PGS tapi diketahui suatu garis. Nah, ya ini ya, min 3X plus 5. Nah, nanti kalau misalkan kita mau nyari persamaan garis singgung yang tegak lurus dengan garis ini, garis Y sama dengan min 3X plus 5, berarti kan kalau ada kata-kata tegak lurus nih, berarti kita akan bisa ngotak-ngatik di bagian gradiennya, ya nggak? Nah, dari garis ini kita tahu bahwa gradiennya adalah min 3. Maka nanti garis singgung kurvanya yang tegak lurus sama garis ini dengan gradien min 3, kita bisa cari gradiennya berarti M2 sama dengan min 1 per M1. Berarti sama dengan min 1 per min 3 sama dengan 1/3. Nah, ini adalah gradien yang ini, garis yang tegak lurus sama garis yang awal ya. Oke, berarti di sini kita bisa pakai gradiennya itu sama dengan 1/3. Nah, sebelumnya juga kita tahu ya dari kurvanya bahwa gradien itu punya persamaan 2X min 1. Oke. Nah, tadi kan kalau kita mau mencari persamaan garis lingkung, kita kan butuh titik ya, titik yang dilalui kurvanya, gitu ya. Jadi di sini nanti M2 kita bisa substitusi ke sini ya. Nanti akan diperoleh 1/3 sama dengan 2X min 1. Oke, berarti nanti diperoleh 1/3 plus 1 sama dengan 2X. Berarti ini akan ketemu 4/3 sama dengan 2X. Maka nanti X-nya sama dengan 4/3 per 2. Berarti sama dengan
4/3 kali 2. Gini ya. Berarti ini kita coret 2. Berarti nanti ketemu X-nya itu sama dengan 2/3. Nah, ini. Oke, karena di sini kita tahu bahwa X-nya itu 2/3, maka kan kita bisa mencari dong koordinat Y1-nya pakai ini, persamaan yang di kurva ini. Karena kita udah tahu nih persamaan titik yang ada di kurva ya. Jadi kalau kalian penasaran tuh kayak gini nih. Ini kan kurva. Kurva tuh punya garis singgung kan di sini kan. Nah, kita itu ya, kalau mau nyari persamaan garis singgungnya, kita harus tahu gradiennya dulu sama titik yang ada di kurva. Oke. Nah, yang ini kita udah tahu nih titik X yang ada di kurva. Berarti kan kita kurang nyari titik Y yang ada di kurva. Caranya substitusi. Berarti nanti akan ketemu 2/3 kuadrat min 2/3 plus 2. Tapi intinya dari sini nanti kita akan tahu kan Y-nya itu berapa kan. Jadi nanti kalau kita udah tahu gradiennya nih, gradiennya sepertiga kan. Terus kita tahu juga bahwa koordinat X-nya dan juga koordinat Y-nya itu nanti kita akan tahu kalau dihitung ya. Tapi di sini kita nggak perlu ngitung sampai selesai karena di sini intinya kan kita mau cari tahu nih informasinya cukup apa enggak gitu kan. Karena ada gradien, ada titik, maka kita bisa nyari persamaan garis pakai ini. Ini tetap bisa dicari gitu. Nah, pakai yang ini. Jadi pernyataan 2 aja itu juga masih cukup ya untuk mencari persamaan garis singgung kurva. Berarti satu aja cukup, 2 aja cukup, maka jawaban yang benar itu yang D, gitu ya. Oke, lanjut yang nomor 14. Yang nomor 14 di sini ada suatu operasi. Oke, kalau kayak gini gampang aja ya, tinggal kalian operasikan aja. Berarti di sini kita operasikan yang pembagian dulu. 24 bagi 3 itu kan 8. Terus 16 pangkat setengah. 16 itu kan berarti 4 pangkat 2 dipangkatin lagi setengah. Berarti ini 2 sama 2-nya coret. Jadi akan diperoleh 20 sama dengan 4M. Oke, berarti M-nya sama dengan 20 bagi 4. Berarti 5. Nih, Mbak yakin sih kalau yang ini, kayaknya kan udah pada bisa ngerjain ya. Terus, terakhir ya, yang nomor 15. Di sini kita disuruh mencari banyaknya susunan 5 angka berbeda dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5 dari kiri ke kanan dengan angka genap terletak di urutan keempat dan urutan terakhir bukan angka 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, di sini kan karena angka terakhir itu bukan angka 5, maka angka yang mungkin masuk ke digit terakhir itu kan hanya 2, 3, 4, sama 1. Sorry. Oke, 2, 3, 4 sama 1. Berarti nanti di sini, oh ya, terus mintanya digit ke berapa nih yang genap? Digit genap terletak di urutan keempat. Nah, digit genapnya itu kan cuman ada 2 sama 4. 1, 2, 3, 4. Berarti yang ini ya, 2 sama 4. Oke. Nah, berarti di sini kan digit genapnya di urutan keempat kan ada 2 nih. Jadi di sini kita isi 2 ya. Nah, terus karena ingat ya, di sini tuh kan angka 2 sama 4 ada di digit terakhir juga. Tapi karena kita udah pakai satu angka di digit keempat, berarti maka yang digit terakhir itu kan sisa 4 kurangi 1, berarti 3. Berarti 2 kali 3. Sekarang kita ngisi 3 digit paling depan. Kan tadi awal ada 5 angka. 5 angka, kita udah pakai 2 angka. Berarti kan sisa 3 angka. Berarti ini 3, 2, 1. Karena ini angkanya kan nggak boleh berulang, maka di sini nanti tiap kolom itu akan berkurang satu 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 terus gitu ya. Jadi di sini nanti kita akan peroleh hasilnya 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 3. Berarti hasilnya 6 kali 6. Berarti 36. Nah, ini adalah yang nomor 15. Oke, sudah. Kalau kalian ada pertanyaan nggak untuk yang PK ini? Oke, aman, aman semua. Oke, kayaknya aman ya, masih aman ya. Nah, untuk yang
Oke, mau lihat nomor 14 ya? Boleh. Nah, nomor 14 yang ini. Sama nggak hasilnya nggak? Mbak Abdul tadi kan tadi ngitung ya, ketemu nilai M-nya tuh 5. Sebelumnya. Oh ini persamaan garis singgung. Oke. Temunya berapa? Sama nggak yang persamaan garis singgung? Mm-mm. Oke, aman ya. Jadi kalau gini nih, kalau persamaan garis singgung ya, kalian hati-hati nih di sini ya. Kalau persamaan garis singgung, pertama kita nyari persamaannya nih. Ini dicari pakai turunan ya. Ini turunan pertama. Ntar Mbak jelasin lagi nih. Pertama. Oke, jadi nanti dari turunan pertama grafik kita tuh baru tahu gradiennya itu berapa. Kalau kita udah tahu gradien, kalau kita mau nyari persamaan garis, kita kan perlu titik. Dan kalian perlu ingat kalau di kurva itu kita harus pakai titiknya itu yang berada pada kurva. Jadi nanti kalian harus beda ini. Kadang tuh ada yang salah, pakainya tuh titik yang melalui kurva. Jadi titiknya tuh harus pada kurva ini ya. Nanti kayak kalian harus teliti banget ketika ngerjain soal kayak gini. Soalnya Mbak itu juga kadang nggak teliti gitu. Gini ya, kadang tuh ada nih, kita disuruh mencari PGS nih ya. PGS kurva, misalkan. Kurva Y, misalkan X kuadrat plus, sorry, min aja deh. Min X plus 2. Nah, ini kalau nanti PGS-nya itu diketahui nih. Misalkan diketahui pernyataan satu melalui titik misalkan 2,1 gitu ya. Nah, ini tuh kalian kalau mau nyari persamaan garis ini nggak bisa kita langsung jadiin ini X1 Y1 ya, hati-hati sih. Soalnya di sini kalau tipe soalnya yang kayak gini ya, misalkan PGS Y sama dengan X kuadrat min 2 plus 2 melalui titik 2,1. Titiknya itu nanti tuh berada di luar kurva. Jadi misalkan kurvanya ini, PGS-nya tuh ini. Kan harusnya kan kita pakai titik yang biru ini ya. Tapi kalau dari kalimat yang ini, itu titiknya itu dia berada di luar kurvanya. Jadi kayak ini ada PGS nih, tapi titiknya tuh di sininya nih. Nah, ini kan kita nggak bisa cari nanti. Maksudnya kalau kita mau pakai titik yang ini tuh belum bisa gitu. Jadi hati-hati ya, bedain titik mana yang kita pakai untuk nyari gradien ya. Kalau yang ini, kita nggak bisa substitusi ke gradiennya. Jadi ini nggak bisa langsung substitusi ke gradient kalau tipe soal yang kayak gini ya. Ini tidak bisa disubstitusi ke gradient, ke M langsung gitu. Jadi kalau yang boleh disubstitusi itu contohnya kayak yang ini pernyataan satu. Kan absisnya X sama dengan satu berarti ya. Nah, X sama dengan satu ini nanti kan berada tepat di kurvanya. Jadi hati-hati kalian ketika ini ya baca titiknya ya. Pokoknya titiknya itu harus yang berada di kurva. Oke gitu ya. Jadi cari gradient, oke, cari gradient pakai turunan pertama, terus cari titik ya. Kalau mau nyari persamaan garis, pokoknya kita harus tahu gradient sama satu titik. Kita intinya itu aja. Ada lagi yang mau itu ditanyain? Aman? Oke, kira-kira udah aman ya. Oke, yuk, karena ini waktunya juga udah mau jam 5. Oke, ini Mbak akan tutup kelasnya ya. Tapi sebelum Mbak tutup, di sini kita berdoa dulu ya. Oke, sebelum Mbak akhiri pelajarannya, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Amin. Oke. Oke, Mbak doain buat kalian semua yang ikut KBN Zoom sore hari ini. Nanti kalian bisa lancar ngerjain UTBK-nya dan juga bisa keterima di SNBT, Prodi, dan UNIF yang kalian mau. Amin. Oke, sekian dari Mbak April ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.